Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Di sini bahwa apa itu yang dimaksud dengan penalaran? Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera, observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Ada beberapa jenis metode penalaran. Yang pertama yaitu penalaran deduktif atau penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Yang kedua yaitu penalaran induktif, penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Dan yang terakhir adalah penalaran abduktif, kita berikan argumentasi terbaik dari apa yang dapat kita lihat. Berikutnya yaitu tentang penjelasan tentang penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduktif merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, semua manusia akan mati. Premis 1. Paidi adalah manusia. Premis 2. Jadi, Paidi akan mati. Konklusi. Penjelasannya, semua penalarannya umum dan Paidi adalah penalarannya khusus. Jadi ini semua artinya umum dan Paidi di sini adalah khusus. Macam-macam penalaran deduktif antara lain yaitu silogisme yang dibagi menjadi dua juga silogismenya. Ada silogisme negatif dan yang kedua ada silogisme error. Dan yang keduanya yaitu entimen. Nah, yang silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari dua proposisi, pernyataan, dan konklusi atau kesimpulan. Silogisme dirangkaikan dari 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Yang pertama tentang silogisme negatif. Setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan ataupun tidak pada premis biasanya disebut dengan silogisme negatif. Dan begitu juga kesimpulan. Jadi, jika suatu premis atau pernyataan pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun akan bersifat negatif juga. Misal, premis atau pernyataan 1, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis yang kedua atau pernyataan yang kedua, Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusi atau kesimpulannya, Budi tidak boleh makan buah melon. Berikutnya yaitu yang kedua silogisme error. Diperlukan kecermatan dalam penarikan kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis, diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contoh silogisme error berikut. Pernyataan 1 atau premis 1, Yanto lulus ujian CPNS. Premis yang kedua, Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Kesimpulannya, konklusinya, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Konklusi di atas adalah salah karena tidak terdapat premis umum. Berikutnya yaitu entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Misal, premis pertama, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis kedua, Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusi atau kesimpulannya, Budi tidak boleh makan buah melon. Entimen, Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah.
Berikutnya yaitu penalaran induksi. Induksi atau logika induksi sebagai proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu, Benjamin Molen menyatakan bahwa induksi adalah suatu penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Contoh bentuk penalaran induksi adalah elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis dan penalaran induksi yang diangkat. Dan yang ketiga adalah abduktif. Menurut Doni, Gahral, Adian, dan Herdito menyatakan bahwa abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik, yaitu yang pertama, kesederhanaan, menjelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Koherensi, sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh para ahli tentang dunia. Yang ketiga adalah prediktabilitas. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Dan yang D-nya adalah komprehensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Contoh dari penalaran abduktif adalah andai kita mengetahui bahwa seorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk. Maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Bob itu sedang mabuk. Terima kasih, itu saja yang disampaikan untuk saat ini. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.